Hai teman-teman, balik lagi di segmen Sabah kali ini yaitu Sabah Talks bareng aku Fiza. Dan kali ini aku akan mewawancarai seorang narasumber, seorang sutradara dari Solo namanya Mas Zain Al-Ansori. Jadi Mas Zain ini adalah seorang sutradara dari Solo dan beberapa karya filmnya itu yang pertama ada Tauhid Dalam Hati dan juga film pendek yang berjudul Kunjungan Spesial atau A Special Visit yang berhasil diputar pertama kali di Singapura International Film Festival pada program Country Spotlight untuk 7 film dari Indonesia dan Jogja Netpark Asian Film Festival. Nah, saat ini Mas Zain lagi ada di Purwokerto untuk penggarapan film dokumenter untuk seorang sastrawan Ahmad Tohari. Jadi seperti apa sih kegiatan dari Mas Zain di Purwokerto itu? Mari kita kepoin. Sebelumnya halo Mas Zain, apa kabar? Hai, halo. Gimana suasana di Purwokerto selama seminggu ini nih Mas? Oke, menyenangkan ya. Akhirnya bisa proses gitu di kota yang sebenarnya sangat jarang saya tuh di Jawa Tengah, yang ini kan benar-benar tengah ya, gitu. Dan melihat kota ini ya bagi saya kota kecil gitu ya, yang ya sama juga di Solo juga, cuman jauh lebih senangnya nggak ada bangunan-bangunan tinggi gitu sih. Iya. Masyarakatnya juga menyenangkan gitu ya. Yang seminggu ya cukup inilah, sangat berkesan gitu ya. Gitu. Untuk makanannya udah makan apa aja nih Mas di Purwokerto? Ya, kebetulan kalau urusan makanan saya tuh penyuka kacang gitu ya. Sambal-sambal yang yang diolah dari kacang gitu kan. Dan di sini kayaknya serba kacang semua ya, dari soto, terus ketoprak, apalagi ya. Emang ada ya jus? Beda-beda udah makan soto, ketoprak. Sudah soto, ketoprak, terus apa lagi ya Bung? Udah sih itu. Cuman ini halus gitu loh, cara blendernya ya. Okay. Nah, itu halus banget. Guys, sebagai seorang sutradara nih boleh diceritain nggak Mas awal mula perkenalan Mas Zain dengan dunia sinema? Oke. Ya sebenarnya accidental sih ya. Seperti ya sebenarnya awal memulai serba tanpa disengaja, karena memang dari awal tuh saya nggak kepingin gitu ya, maksudnya tidak memilih jalan ini gitu. Karena ketika SMA gitu ya cuman memang suka nonton gitu, cuman terus kebetulan aja dekat dengan alat-alat rekam gitu ya, baik itu foto ataupun kalau dulu handycam gitu ya, kamera. Dan ya ini kayak macam kebetulan aja dapatnya kuliah di kampus seni yang dengan jurusan yang sebenarnya asal masuk aja sebenarnya gitu, asal masuk, karena dari awal SMA itu pengennya malah justru lebih ke sastra Inggris gitu ya. Dan bayangan saya itu kerja sebagai diplomat dulu waktu itu menyenangkan, bisa keluar negeri gitu ya, dan bawa sesuatu gitu ya dari Indonesia ke publik luar gitu ya. Tapi ya akhirnya ketompone gitu ya, keterimanya di kampus seni gitu ya, ISI Solo, di jurusan film dan televisi. Akhirnya ya udah itu saya tekuni gitu ya, kuliah selama cukup panjang gitu ya, hampir 7 tahun. Nah dari situ apa yang telah saya jalani gitu ya, akhirnya ya mau nggak mau itu yang coba saya dalami juga gitu ya. Sebagai waktu itu sih apa aja saya pelajari gitu ya, karena memang seneng dengan disiplin-disiplin ilmu yang bagi saya itu sangat baru gitu ya, bagi buat saya sendiri gitu ya, macam-macam. Tapi di sisi lain akhirnya memilih di waktu itu di akhir tugas akhir gitu ya, di akhir kuliah itu, akhirnya yang harusnya sih hampir drop out, akhirnya dipanggil gitu kan, dan ada kesempatan untuk menyutradarai film gitu ya.
Karena memang sebelumnya di waktu kuliah itu apa aja saya cobain. Ya, dari mulai megang kamera, lalu kemudian editing, terus kalau dulu ada produksi televisi gitu ya, yang kita bikin program televisi, ya itu saya coba gitu ya. Terus akhirnya tapi di perjalanan itu memang seneng dengan ide-ide kreatif gitu, yang kaitannya dengan pembuatan entah itu video musik ya waktu itu, lalu iklan-iklan untuk acara pariwisata di Solo, terus klien-klien yang hubungannya tentang ya industri kreatif untuk urusan audiovisual gitu. Lalu ya udah di karena memang di 7 tahun itu ya, 7 tahun kuliah itu saya selaku sutradara itu kayaknya baru sekali gitu ya. Itu pun tugas kuliah, dan di akhirnya ya, di tugas akhirnya saya memilih jalur penyutradaraan. Karena kebetulan memang teman-teman seangkatan juga udah pada hilang gitu, dan saya nggak mungkin kayaknya kalau kolektif gitu bareng-bareng itu tidak memungkinkan. Akhirnya ya udah, ketika ada kesempatan saya ambil, pulang dengan bikin film pertama untuk tugas akhir ya. Tadi Tauhid Dalam Hati. Ya. Itu. Berarti awalnya dari nggak sengaja gitu ya Mas waktu kuliah ya? Sebenarnya memang ya udah, asal yang mau nerima waktu itu ya, karena waktu itu ada SPMB kemana-mana 2 tahun juga nyoba-nyoba nggak keterima, terus iseng-iseng daftar diisi ya, udahlah keterima gitu ya. Tapi alasan kenapa tertarik menjadi seorang sutradara tuh karena apa Mas? Mungkin kayak dari film yang pernah ditonton atau gimana gitu? Kebetulan kalau film yang ditonton sebenarnya kalau dalam perjalanan di waktu kuliah itu memang cukup banyak gitu, tapi maksudnya tidak terdesain gitu ya untuk suatu saat nanti aku bakal bikin film sendiri gitu ya. Lebih ke lebih ke saya tuh suka mentreatment orang gitu ya. Maksudnya kerja-kerja kolektif yang kita sama-sama di porsinya gitu ya, dan filmmaking buat saya, aku bisa treatment ke sana, adjust kita sama-sama di posisinya gitu ya, di disiplin masing-masing, dan kita bisa kerja kolektif demi satu visi ya. Tadi misalkan di filmmaking ya kita bikin film gitu ya. Ya, dan akhirnya itu yang jadi kecelakaan tadi yang jadi akhirnya ternyata menyenangkan ya, bisa bikin film pertama waktu itu ya, dengan disupport oleh hampir semua itu teman-teman yang membantu itu malah justru tidak punya basic filmmaking gitu ya. Karena waktu itu kebetulan saya ngontrak itu bareng-bareng dengan teman-teman masih muda, masih SMA, masih kuliah yang di luar jalur film gitu ya, yang jalur. Tapi saya coba untuk istilahnya kayak ngajari itulah ya. Kita belajar bareng, ngajari ke teman-teman anak-anak muda ini, yuk kita bikin film gitu ya. Dari situ film Tauhid Dalam Hati itu kayak ya prototipe gitu ya, prototipe untuk model film ya. Saya pengen bikin sistem produksi film seperti ini gitu ya, karena melihat pengalaman sebelumnya kayak ada beban gitu ya, beban untuk saya itu kayak nggak pengen sebenarnya di kerja model sistem produksi film kayak seperti Jakarta gitu, karena ada satu peristiwa yang jadi turning point gitu ya, ketika saya terlibat film layar lebar gitu kan, film layar lebar dari Jakarta, menjadi location manager waktu itu, dan kebetulan syutingnya di Solo dan Karanganyar. Dari situ saya melihat menyenangkan sebenarnya untuk aspek ini ya,
kerja-kerja kreatifnya gitu, tapi tidak menyenangkan secara sistem waktu itu. Karena masih sangat terlihat saya sebagai orang lokal gitu ya, itu kayak di apa namanya dikerasi gitu kan, maksudnya kayak benar-benar dimarahi gitu ya, maksudnya dimarahi dan waktu itu kalau melihat kesalahan juga sebenarnya sepenuhnya kesalahan bukan dari saya gitu, tapi dari situ justru jadi titik balik gitu, titik balik untuk kayaknya nggak cocok nih kalau ngomongin dunia film gitu ya. Ya semua orang pasti pengennya larinya ke Jakarta karena industrinya di sana gitu. Dari situlah saya memutuskan untuk saya harus bikin industri sendiri di Solo gitu ya. Apa namanya, suasana filmmaking gitu ya, suasana produksi film yang menyenangkan gitu ya, yang saya bisa menciptakan itu di Solo. Dengan cara apa ya, saya harus bikin film saya sendiri awalnya gitu. Nanti dalam sebuah produksi film nih Mas, selain jadi posisi sutradara, pernah nyobain posisi apa lagi Mas? Mungkin kayak dari penulis atau yang lainnya gitu. Saya ingat waktu pertama kali masuk kuliah gitu ya, ketemu dengan teman-teman baru yang kita masih belum kenal secara personal, secara dekat gitu, tapi satu hal gitu ya yang saya ingat, saya itu suka tantangan gitu ya, dan waktu itu mencoba debut produser gitu ya, yang harus mengelola apa namanya teman-teman baru yang kita nggak tahu dia tuh orangnya kayak gimana punya gitu. Kapabilitas, entah itu di kamera, entah itu di editing, entah itu di ini. Akhirnya kita iseng-iseng, ada teman-teman band gitu ya di Solo, kita bikinkan video musik yang ya akhirnya pas secara produksi ya kayak apa, ada miskomunikasi, lalu kemudian tensi tinggi gitu. Lalu akhirnya jadi itu video musik gitu ya, dan dengan konsep yang saya dan rekan saya dulu bikin. Dan waktu itu kalau di tahun-tahun itu cukup melompat gitu ya, karena saya itu punya konsep ada video musik gitu, tapi udah main grafik animasi gitu-gitulah dari salah satu band di Solo. Dan itu debut pertama sih sebenarnya, dan kebetulan di berikutnya juga ada tugas kampus gitu ya, yang satu kelas bareng. Itu juga saya mengambil produser sebenarnya kayak gitu. Jadi selain jadi sutradara pernah jadi produser musik juga ya Sama Mas? kalau penulis itu pasti ya, karena semua ide berawal dari situ juga gitu. Awal mula bikin iklan video musik itu pasti saya mengambil dari konsep tulisan yang akhirnya diterjemahkan dalam bentuk visual gitu. Karena Mas Zendi Purwokerto ini kan ada sebuah proyek ya Mas, yaitu bikin film dokumenternya Ahmad Tohari. Boleh diceritain nggak Mas? Apa nih? Ceritain apa nih? Mungkin tentang proyek tersebut. Oke. Jadi proyek museum ya, museum virtual Ahmad Tohari ini salah satu gagasan dari kawan saya itu, Abdul Aziz, yang dia telah spill idenya gitu ya di tahun 2018, dan akhirnya sampai dan kita mulai gitu ya, di tahun 2022 ini. Gimana tadi, Bung? Apa gitu. Diceritain tentang proyeknya. Ya. Jadi ini proyek museum virtual Ahmad Tohari gitu, dan kebetulan secara desain gitu di museum virtual ini akan diakomodir gitu ya, salah satunya adalah melalui film, ya, medium audiovisual, visualnya adalah film dokudrama gitu ya. Dari situ Aziz ini meminta saya untuk memimpin itu ya produksi filmnya dan mengemas bagaimana 4 fase hidup Ahmad Tohari itu bisa terangkum melalui film ini nanti gitu. Oke. 4 fase hidupnya itu apa aja Mas? Oke.
Yang pertama adalah fase masa kanak-kanak dan remaja gitu ya. Karena itu pasti semua orang punya masa lalu, dan bagi saya itu sangat penting dan sangat sangat mempengaruhi gitu ya jalan hidup seseorang itu. Lalu yang kedua adalah fase kepenulisan, awal mula seseorang memilih gitu ya, memilih untuk fokus dalam satu pilihan itu gitu. Lalu kemudian karya yang menurut kita paling penting dan semua orang juga sudah mengamini itu gitu ya. Ngomongin soal masterpiece Ronggeng Dukuh Paruk. Lalu yang terakhir adalah fase sekarang, fase senja Ahmad Tohari, yang kita pengen melihat kehidupan sebenarnya gitu ya dari seorang penulis yang di usia senjanya kayak gitu. Terus bagaimana sih Mas Zain sebagai sutradara dalam memvisualisasikan wacana dan narasi yang diangkat dalam proyek tersebut, Mas? Memvisualisasikan wacana dan narasi. Oke. Sebenarnya pertemuan dengan Ahmad Tohari itu kan saya juga tidak begitu ini ya, tidak, tapi tahu nama Ahmad Tohari dan novel besarnya Ronggeng Dukuh Paruk itu, dan akhirnya bisa ketemu di acara festival Jakarta Lengger gitu ya. Dia sebagai salah satu pengisi acara. Kemudian mau nggak mau juga harus akhirnya mendalami dan mencari tahu siapa Ahmad Tohari gitu ya. Dan akhirnya dari situ Bung Aziz ini mencoba tadi dari 4 fase tadi, yang apa sih yang harus diangkat gitu, yang harus diangkat ke dalam visual gitu, ke dalam bentuk film gitu. Dan saya coba, karena memang saya melihat kedekatan Aziz gitu dengan Ahmad Tohari, saya pikir sudah tidak perlu dilakukan lagi gitu ya. Dia mungkin udah proses lama, dan itu salah satu bonus gitu ya buat saya dalam hal riset gitu ya. Tinggal penyampaian yang diminta Aziz ini coba saya transfer ke bayangan imaji gitu, bayangan visual lah ya, bayangan visual untuk membentuk bagaimana film nanti akan bertutur gitu ya. Sebenarnya sederhana gitu ya. Yang pasti ini bukan model dokumenter observasional yang mungkin sangat wajar gitu ya, ketika kita mau mengangkat seorang tokoh gitu ya, seorang untuk menjadi biografi ya, menjadi dokumenter biografi gitu. Cuman ada ketika sudah ada line yang ini bisa diutarakan gitu, akhirnya yaitu tadi dari empat fase tadi saya coba bermain-main gitu ya, bermain-main dengan bagaimana sih mendeliver gagasan-gagasan ya, cerita-cerita soal 4 fase tadi sesuai apa yang saya inginkan gitu ya. Dan kebetulan ada saya selalu menyampaikan itu ke Aziz, dan beliau sangat selalu menerima gitu ya, selalu menerima, dan ya beruntungnya itu yang menyenangkan sebenarnya, karena ya adalah diskusi ini itu, kenapa sih motivasinya apa, misalkan di dokudrama ini ada peran pantomim gitu ya, yang nanti akan selalu ada di 4 fase ini, fungsinya apa gitu ya. Lalu ya, itu yang selalu kita diskusikan dari gagasan ini. Dan ya semoga aja ini nanti bisa terdeliver gitu ya, selain kita menangkap suara langsung dari Ahmad Tohari yang syukur-syukur 7 hari kemarin gitu ya, yang kita dapatkan, yang kita rekam gitu dari 4 fase hidup Ahmad Tohari ini bisa sampai gitu ya, bisa diterima dan kita nggak ekspektasi kita tuh, kita desain gitu ya, dia nanti bakal ngomongin ini, tapi malah justru kita menemukan fakta-fakta baru gitu kan, dan cerita-cerita baru yang ini mungkin tidak banyak gitu, tidak banyak diketahui, di publish gitu ya, di media-media sebelumnya misalkan kayak gitu. Yang itu juga kita juga nggak expect ke sana juga gitu. Dan akhirnya ya udah, yang penting secara rancangan visual, rancangan konsepnya saya selalu mencoba
mendisiplinkan bagaimana apa yang saya tulis gitu ya. Dari turunan 4 fase ini bisa paling tidak jangan sampai meleset gitu lah. Misalkan meleset pun syukur-syukur ketika 100% gagal gitu ya. Syukur-syukur malah justru lebih dari 100% gitu ya. Jadi nggak berkurang, tapi malah justru di lokasi kita harus harapannya menemukan apa kemungkinan-kemungkinan baru gitu ya. Yang awalnya seperti ini harus berganti seperti apa, yang paling nggak rancangan ini sudah dapat semua gitu ya, sudah dapat semua kayak gitu. Yang kita tahu kan Ahmad Tohari itu usianya udah senja ya Mas. Ya. Yang pengen aku tanya tuh treatment Mas Zain dan teman-teman dalam proses merekam Pak Ahmad Tohari ini bagaimana sih Mas? Kan mungkin mudah lelah atau gimana gitu. Ya. Nah kebetulan saya punya apa sejarah dekat dengan orang tua itu banyak gitu ya. Dan itu mungkin yang sangat membantu gitu ya. Bagaimana proses sebelum ini gitu. Saya tuh beberapa kali bertemu dan nyantrik ya, istilahnya belajar bareng sama seniman-seniman tua gitu ya. Yang akhirnya bisa sampai dekat gitu ya, dan sampai bisa mengetahui gitu ya, sampai bisa mengetahui bagaimana pola pikir gitu ya, pola gerak gitu ya, orang-orang yang sudah menginjak umur 60 ke atas selain orang tua ya, itu ya gitu. Tapi malah justru memang seniman-seniman ini ya itu kayak jadi guru saya memang ya, guru saya yang akhirnya bisa sedikit banyak mengimpus gagasan pikiran gitu ya. Nah, dari situ bagaimana dalam proses riset yang akhirnya saya bertemu secara langsung dan meminta izin gitu awalnya cukup susah gitu ya, treatment orang yang sudah tua gitu ya, yang dia kadang-kadang entah itu sering lupa atau semaunya sendiri gitu kan, kadang kayak gitu. Akhirnya kita ketemu flow dalam seharinya itu paling enggak. Ternyata Ahmad Tohari ini penyuka tidur gitu ya, di usia-usia seperti itu gitu ya. Tapi memang penting gitu ya, memang penting gitu ya. Tidur itu bagi saya juga bagian terpenting mungkin ya dalam hidup gitu, hidup luar macam itu yang coba saya. Jadi saya juga nggak memaksakan gitu ya, nggak memaksakan bagaimana kerja di proyek ini harus selalu misalkan mengikuti 24 jam aktivitas dia gitu. Tetapi dari treatment yang kita bikin ya ada poin-poin utama yang memang harus dapat gitu ya. Kita harus bisa dapat ini dulu, selebihnya kita bisa improve untuk kebutuhan visualnya kayak gitu. Ya, kita sebenarnya sedang mempelajari itu di awal cam roll gitu ya. Cam roll pertama itu sebenarnya sembari syuting nyari titik nyamannya gitu kan ya. Karena memang ya mungkin Aziz doang gitu ya yang sangat mungkin dekat secara emosi gitu, dan saya sendiri juga masih meraba-raba, tapi paling tidak tahu nih mood beliau itu hari ini bakal menyenangkan atau enggak gitu kan. Kebaca dari misalkan mimik muka atau interaksi dia dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dan itu yang coba kita bareng-bareng ikuti gitu. Dan akhirnya 1, 2, 3 hari saya lihat masih ya, dia asal kita request dia minta dia beri gitu ya. Itu yang kita dapatkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kan gitu ya. Terus di hari keempat itu baru nemu enaknya, dan dia kayak sudah mulai merasa nyaman itulah dengan kehadiran entah itu kamera teman-teman ataupun alat rekam audio gitu. Ya itu sih maksudnya yang coba kita bareng-bareng kemarin pelajari gitu ya. Jadi memang syuting
di project dokudrama ini nggak yang ngoyo gitu ya, nggak yang kita harus hari ini dapat gambar. Dan saya juga akhirnya menyesuaikan adaptif untuk ya harusnya sih secara skrip gitu ya itu bisa kok dikerjain dalam hitungan misalkan 3 hari selesai kayak gitu. Tapi karena melihat situasi di lapangan akhirnya jadi berkembang kayak gitu. Oke, berarti ngikutin situasi di lapangan ya Mas? Pasti kayak gitu. Aku pengen tahu Mas, gimana pandangan Mas Zen secara personal tentang karyanya Pak Tohari ini? Oke. Kebetulan memang saya bukan pembacanya karya-karya beliau gitu ya. Tapi ada satu yang akhirnya dalam proses ini memulai gitu ya. Selain cari tahu soal masa lalunya ya, sejarah hidupnya gitu. Satu hal sih yang saya senang gitu ya. Beliau itu secara literasi, secara teks bahasa Indonesia gitu ya. Itu sangat saya tuh suka kerapian gitu ya, kerapian dalam menulis gitu ya. Jadi kayak struktur bahasanya tuh ini benar-benar yang bahasa Indonesia yang Kayak diksi yang dipilih. Kalau diksi sebenarnya sangat lugas gitu ya, tapi kayak struktur misalkan dulu SPOK-nya gitu ya, cara menyampaikan situasi atau peristiwa itu benar-benar yang ya ini kayak bahasa Indonesia yang mungkin bukan Melayu lagi gitu, tapi ya ini struktur bahasa Indonesia yang rapih gitu loh. Itu sih yang buat saya seneng gitu baca. Oke Mas, untuk film nih Mas, bagaimana Mas Zen melihat film-film lokal yang sekarang, terutama dengan masifnya film Indonesia yang berpartisipasi dalam festival film internasional? Ya, sebenarnya sangat menyenangkan gitu ya. Ketika memang di tahun-tahun apalagi sebelum pandemi gitu ya, sebenarnya potensi film Indonesia gitu ya, itu justru baru tahun-tahun keemasannya gitu ya. Tapi ketika kepukul pandemi semua di semua film ya di dunia ya mereka akhirnya ya kendor dengan sendirinya lah ya. Tapi tetap masih ada beberapa yang akhirnya bisa bertahan dan tetap dapat apresiasi dari dunia luar gitu ya, dari festival luar yang membanggakan gitu ya. Terus untuk film-film lokal ya, lokal Indonesia atau lokal daerah? Lokal Indonesia. Ya itu tadi sebenarnya masih sangat kalau saya melihat ya kita punya kemajuan yang sangat pesat gitu ya, dengan banyaknya apresiasi dari festival luar gitu ya untuk film-film Indonesia gitu ya. Terbaru kan ada Nana gitu ya yang dia diputar di mana-mana gitu, di festival mana-mana. Terus seperti Dendam gitu ya. Dan capaian di bioskop arus utama sendiri juga setelah pandemi ini hal yang cukup mengagetkan juga ya. Dengan hampir semua satu sampai berapa itu jumlah penontonnya sangat banyak gitu kan. Itu berarti memang ya ada kesadaran penonton film Indonesia akan film Indonesia sendiri gitu. Mau nanya soal musik boleh Mas? Boleh sangat boleh. Jadi bagaimana sih Mas Zen melihat celah dan peluang menjadi seorang produser musik di skena musik saat ini Mas? Nah, ngomong-ngomong musik ya sebenarnya saat itu yang nggak bisa lepas gitu, dari dalam hidupku gitu, dalam hidup saya gitu. Kenapa tuh Mas? Boleh cerita dikit tuh ya? Boleh dong. Cerita masa kecil gitu ya. Saya tuh kebetulan besar di keluarga konservatif gitu ya. Tapi waktu kecil tuh interaksi dengan musik tuh sangat dekat gitu ya, kayak semacam bapak koleksi kaset, terus kakak saya, mbak saya itu hobi jajan kaset gitu ya. Terus ya itu yang konsumsi sebenarnya harian gitu ya, selain menjadi anak-anak sewajarnya waktu itu gitu ya. Tapi kemudian zaman beralih gitu ya, terus keluarga juga berubah,
pasca 98 itu akhirnya terhenti gitu ya. Itu dihentikan dengan secara kalau dulu ya mungkin sangat direpresi gitu ya, dalam keluarga loh ya, dalam keluarga. Karena akhirnya musik itu dalam rumah saya itu kayak hal yang sangat tidak diperbolehkan gitu oleh entah itu kakak, bapak gitu ya. Jadi sempat ada memori kolektif yang kayak macam luka gitu, dan akhirnya ya mau nggak mau saya harus ngikuti rules keluarga saya kan gitu. Dan akhirnya setelah SMP gitu ya, setelah SMP baru kemudian bisa menikmati lagi gitu ya. Bisa menikmati lagi karena memang ruang hidup saya juga berubah gitu ya. Yang sebelumnya memang sangat dominan muslim gitu ya. Gitu ya, dari TK sampai SMP itu kan memang keluarga saya cukup mengharuskan apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim gitu ya, kayak gitu. Lalu salah satunya adalah yang melarang musik itu hadir di rumah, di ruang-ruang private gitu ya, sampai ke wilayah kesenangan gitu ya, wilayah hobi gitu ya, kayak gitu. Dan itu cukup menjadi luka gitu ya waktu itu. Akhirnya ketika SMA minta izin untuk, ya saya sudah gede gitu ya, dan harus saya bertanggung jawab akan hidup saya sendiri gitu. Dari situlah ketemu dengan teman-teman baru yang saya akhirnya masuk gitu ya, masuk ke SMA negeri gitu ya, SMA negeri yang sangat heterogen. Disitulah ketemu sama teman-teman yang cukup memberikan nafas lagi untuk saya bisa mendengarkan musik, nonton gigs gitu-gitulah ya. Dari situ akhirnya hal itulah yang tadi yang mendasari, karena jujur gitu ya, saya tuh nggak bisa main musik gitu ya, nggak bisa main musik, nggak bisa ngeband gitu ya, tapi lihat seneng gitu ya, tapi dengerin tuh seneng gitu, dengerin musik seneng. Dan ya ketika tadi debut gitu ya, kebetulan akhir-akhir ini kan mencoba untuk belajar jadi produser musik itu seperti apa gitu. Dan ya udah, itulah yang coba saya pilih, karena memang ya ngedrum raiso gitu ya, ngebass ya raiso gitu ya, gitar pun otodidak gitu ya, bisa gitar tuh baru-baru ini, tapi dulu pernah belajar di SMA dan cuma tahu kunci E dan G gitu gitu. Itu yang akhirnya saya coba belajar untuk dalam satu circle kumpulan gitu ya di Solo yang tumbuh bareng memang waktu itu ya. Mereka iseng-iseng bikin orkes gitu ya, dan itu disitulah saya coba tak jadikan lahan untuk memilih gitu ya, maksudnya bekerja sebagai itu produser musik gitu ya. Tapi sampai sekarang sebenarnya mau melangkah lagi seperti apa juga masih masih nanya-nanya dan ini itu. Kalau untuk merodus ya esensinya ya udah, saya membuat satu karya yang teman-teman punya gitu ya, dikemas secara baik dan didistribusikan kayak gitu. Ngomong soal musik nih Mas, 5 album terbaik menurut Mazen dan kenapa? Oke. Dan kenapa? Iya. Satu Nevermind ya. Nevermind itu berarti album apa ya? Nirvana ya. Iya. Yang ada Smelling Spirit itu album Nevermind ya. Itu Nirvana. Itu kebetulan kenapanya karena waktu SMP gitu ya, di dekat SMP saya gitu ada sebuah pensi yang bukan pensi ya, kalau dulu bazar gitu, tapi ada band-bandannya gitu. Tapi ada salah satu band yang dia membawakan salah satu lagu Nirvana tadi, Smelling Spirit. Ketika nongkrong melihat itu, ini menyenangkan nih lagu gitu ya.
terus ngulik gitu ya. Saya hobinya kan ngulik dan riset gitu ya. Dari dulu ketika ada ini penasaran, rasa penasaran saya itu tinggi. Akhirnya saya ngulik, cari-cari tahu, oh ternyata Nirvana ini itu nempel sih, maksudnya nempel yang di tahun-tahun itu ya kayak macam spiritnya ada gitu ya. Itu yang jadi kayak macam wah, kalau sekarang sih ya seneng banget gitu ya. Itu satu. Nevermind. Lalu apa lagi ya? Nika Ardila. Yang apa Mas? Nah albumnya saya nggak tahu, tapi ada judul lagu Seberkas Sinar gitu ya. Itu yang saya dengerin waktu SD gitu ya, zaman kecil gitu ya. Dan itu tiap hari terputar oleh tetangga saya. Gitu. Karena di rumah nggak bisa. Karena depan rumah saya itu ini ya, nyetel itu tiap pagi. Tapi akhirnya dari tahun Nika Ardila gitu. Itu nggak tahu albumnya apa, tapi Seberkas Sinar lagu itu yang cukup nempel. Terus Yang ketiga? Oke Komputer, Oke Komputer. Radiohead. Oh. Itu. Kenapa Mas? Oke. Di fase berkarya gitu ya, kebetulan Radiohead ini mengawal gitu ya, saya menyebutnya mengawal dalam proses penciptaan karya gitu ya. Paling nggak ketika entah itu sedih, galau ataupun pengen sedang nulis apa gitu ya, nulis gagasan ini itu banyak ditemani oleh lagu-lagu dari Oke Komputer ini. Dan bagi saya ini yang kemudian sangat penting gitu ya. Album ini tuh kayak macam powernya seperti ini ya ke diri saya, maksudnya ke proses kekaryaan, proses sampai ke proses hidup gitu. Dan ya sangat membantu sebenarnya, sangat membantu dalam proses menulis, terus ngeleng tuh pencarian gagasan itu sampai ya dulu kalau ini ya hampir daily life tuh kayak ya aku harus dengerin ini dulu untuk bisa memantik ini nanti bakal seperti apa, sampai ke akhirnya ya semua album Radiohead saya juga makan suka. gitu ya, kayak gitu. Yang keempat Mas, 2 lagi nih. Yang keempat, bentar, saya tuh hampir semua tak makan kecuali ini ya, kecuali gedruk ya. gedruk kayak metal itu Enggak. frekuensinya nggak sampai gitu ya, nggak sampai. Album keempat Silverchair. Itu Ya, siapa Mas? Silverchair itu band dari Australia. Band dari Australia. Vokalisnya itu dulu mantannya Natalie Imbruglia. Kalau dulu rame-rame dia baby grunge-nya gitulah, baby grunge-nya Australia gitu. Oh. Secara musik menyenangkan gitu ya. Dan di album-album awal masih sangat ketara banget musik grunge-nya gitu ya. Ya 11-12 lah kayak macam ketika grunge rame gitu ya. Itu benar-benar yang seperti itu, tapi di album Neon Ballroom ya. Album Neon Ballroom Silverchair itu nempel karena dua band ini ya, entah tadi Radiohead dan Silverchair. Silverchair itu saya lihat ini dua band yang selalu adaptif menurut saya, progresif ya dalam penentuan musiknya gitu ya, yang awal mula dari apa, tapi ketika di tahun-tahun sekarang gitu ya, maksudnya di album-album berikutnya itu kayak macam dia selalu nambahi gitu ya, selalu penyesuaian dengan misalkan tone musiknya, terus sampai ke instrumennya kayak gitu. Yang terakhir Mas. Oke, yang terakhir. Enggak lah. Yang terakhir apa ya?
Apa ya, bentar. Mungkin K-pop atau gitu, apa gitu Mas? Enggak ya Mas? Anima. Anima. Iya. Anima band Tom Indo. York. Albumnya Tom York judulnya Anima itu tadi. Oh, Gitu. berarti tadi Nevermind, terus Seberkas Sinar, Itu albumnya Nika Ardila. Oke Komputer, Neon Neon Ballroom. Neon Ballroom sama Anima. Heeh. Kalau buat 5 film terbaik menurut Mas Zain, dan kenapa? Ya, mengingat-ingat mana ya. Oke, yang pertama Chaplin ya, itu The Kid gitu ya. The Kid itu salah satu film yang sangat penting gitu ya buat saya gitu. Dan karya-karya film Chaplin yang lain. Kenapanya apa ya? Ya di film itu cerita soal gelandangan Chaplin ini kayak macam representasi saya gitu ya waktu. Saya dulu tuh jarang di rumah setelah Kuliah. SMP ya. Oh, setelah SMP. Setelah SMP itu jarang di rumah gitu. Maksudnya tidur di sana sini lah gitu. Demi mendapatkan akses privilege yang saya bisa mengenal teknologi. Ya kebetulan memang disuruh nemenin teman saya kayak gitu-gitu. Jadi ketemu peristiwa-peristiwa yang saya bisa mendapatkan pembelajaran di situ, kayak kenal PS kayak gitu, terus kenal kamera digital di tahun-tahun berapa 2000-an gitulah. Terus kenal segala macam soal itu. Nah, kenapa The Kid tadi ya itu saya kayak macam melihat kalau sekarang ya, ketika flashback ke belakang saya kayak melihat ini kayak dulu ketika nonton itu nggak jauh-jauh beda gitu ya. Melihat karakter The Trump ini ya, gelandangan Chaplin ini kayak macam dia kesana kemari gitu ya, ketemu dengan banyak peristiwa di film-filmnya gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, In the Mood for Love. In the Mood for Love, Wong Kar-wai. Itu film pertama yang saya lihat dan saya pede banget gitu ya. Dan saya senang dengan pendekatan visualnya dari sutradara ini. Selalu menggunakan treatment kamera yang selalu sama, warna-warna coloring yang saya melihatnya syahdu gitu loh, maksudnya sebagai film Asia gitu ya. Maksudnya film itu kayak suka nih ini yang film pertama yang saya tonton, dan saya sebenarnya nggak mudeng ceritanya. Sebenarnya nggak mudeng awalnya, dan akhirnya baru ke 3 atau 4 kali itu ini soal komunikasi antar dua karakter itu ya, cowok cewek yang dua-duanya jauh dari rumah, jauh dari suami istrinya, dan ketemu di sebuah tempat kayak gitu. Itu, dan itu juga film yang coba saya sebarkan gitu ya ke teman-teman di Solo waktu itu. Terus yang ketiga, Petualangan Sherina. Ya, itu. Kenapa Mas? Jadi zaman-zaman itu melihat anak kecil gitu ya, film musikal gitu ya, drama musikal anak kecil yang mau dulu bisa nonton itu di bioskop gitu ya, dan itu jadi kayak ya mungkin dulu pikiran saya dulu film Indonesia kayak gini nih gitu. Itu sesimpel itu sih sebenarnya kayak gitu, dan akhirnya bisa tahu, dan yang bikin tuh Mas Riri, Mbak Mira kayak gitu, dan akhirnya ya kalau melihat karya-karya mereka ya sampai sekarang secara artistik gitu ya, secara cerita gitu ya, saya paling nyaman gitu ya melihat gaya tutur film-film mereka selain yang baru-baru ini ya gitu. Terus yang keempat terlalu banyak dulu yang ditonton ya sampai lupa sekarang.
opera Jawa. Opera Jawa. Gari Nugroho. Nah, opera Jawa Gari Nugroho ini kebetulan nggak tahu kenapa itu ada di, saya bisa menonton itu karena kalau melihat ini ya, kalau melihat era edarnya itu kan tidak banyak gitu ya, ketika itu diputar di mana, apa di Indonesia gitu ya, tapi di festival, tapi itu bisa saya bisa dapatkan gitu, mungkin hasil dari rampok film gitu ya, rampok film apa ngopi hadis di sana kemarin, akhirnya bisa nonton film itu yang cukup sangat membekas gitu ya, dengan pendekatan dan gaya tutur yang sebenarnya juga nggak paham banget gitu ya. Maksudnya tapi bahasa simbol dari opera Jawa itu yang akhirnya kalau bisa saya katakan ini salah satu yang membumbui juga ketika saya berkarya ya, kayak gitu. Yang terakhir Mas. Yang terakhir apa kira-kira Bung ya? Kalau film-film Bung Karwe semuanya ketika saya satu saudara yang saya tonton film dan saya suka gitu, itu pasti semuanya saya ikuti. Kayak gitu. Jadi kayak Bung Karwe tadi ya, Essence of Time pasti 2048 iya kayak gitu. Chungking Express gitulah. Terus apa ya, berarti ini. Nah, saya sembari mengingat ya. Oh, trilogi Before ya, Before Sunset, Before Sunrise, dan Before Midnight ya, bener ya, Before Midnight ya, itu. Kenapa Mas? Film ini berjarak, setiap pembuatannya kan berjarak 9 atau 10 tahun gitu ya, dan itu masih terkait 10 tahun ya Bung, 10 tahun gitu, dan dari dua karakter yang ketemu tidak sengaja di sebuah kereta gitu ya, di perjalanan kereta dan akhirnya nyambung terus tuh sampai ke Before Midnight, sampai pasangan itu nikah, punya anak, dan dia bercerita, dan kayak tutur penceritaannya nih yang gimana ya caranya bikin film gitu ya, yang ini ngomong terus nih gitu. Kalau yang 4 tadi kan mungkin banyak visual simbolnya gitu di situ, tapi ketika melihat karya Richard Linklater ini, bener ya, Richard Linklater katanya, atau Bung Richard Linklater katanya, ini ya saudaranya ya. Nah, itu ini film ini ngobrol terus nih gitu, kayak macam apa ya, ngobrol dan itu kayak nggak yang wagu gitu ya, nggak yang freak gitu. nggak yang aneh gitu ya, dari sebuah pertemuan di kereta itu sampai akhirnya dalam Before Midnight mungkin ya, yang dia di dalam mobil itu, bener nggak ya? Bener nggak Bung? Teman Before Midnight itu yang dia berjalan di mobil, apa ngobrol di mobil ya, Before Midnight itu. Ya itu sampai itu sih yang apa, trilogi Before itu yang kayak macam ini gimana caranya ya, apa bikin skrip sepanjang itu, dia bikin dialog-dialog yang akhirnya nggak canggung, nggak aneh gitu ya, dan setiap 10 tahun itu dia merayakan pertemuannya dan ada film baru itu tadi gitu dan lanjut terus sampai Before Midnight kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin itu aja ya Mas buat nggak apa-apa, itu wawancara pada hari ini. Okay. Aku berharap semoga proyek-proyek kedepannya Mas Zen bisa lancar. Amin ya. Amin. Tentu ya, memang ya itu harapan saya juga gitu ya. Dan akhirnya tadi nyambung ke sedikit lah ya. Nah akhirnya bisa produksi film lagi itu kayak macam apa, mengembalikan hasrat gitu ya, yang sebelumnya tertimbun di 3 tahun pandemi ini ya, akhirnya bisa produksi film lagi, itu ya menyenangkan sekali ternyata gitu. Sukses terus ya Mas. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja dari aku dan Mas Zen. Mungkin kita bisa ketemu di Sabas Talk selanjutnya. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. See you.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。